Bapak Ibu, selamat datang dalam pembahasan paling mendalam mengenai Moringa oleifera. Di India, ia disebut pohon kehidupan. Di Afrika, ia dijuluki pohon yang tak pernah mati. Mengapa satu tanaman kecil ini bisa menarik perhatian Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sebagai solusi malnutrisi global? Namun, di balik puja-puji itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas di media sosial. Kelor mengandung senyawa aktif yang sangat kuat, yang dalam dosis tertentu bertindak sebagai obat, tapi dalam kondisi lain bisa menjadi racun. Hari ini, kita tidak hanya bicara, katanya, tapi kita bicara berdasarkan bukti laboratorium dan jurnal medis terbaru. Mari kita bedah mengapa kelor disebut superfood. Jarang ada tanaman yang memiliki 9 asam amino esensial lengkap seperti daging, tapi kelor memilikinya. Ini krusial bagi lansia yang mengalami degradasi otot, sarkopenia. Kandungan zat besinya jauh melampaui bayam. Berdasarkan jurnal Nutrients, 2024, bioavailabilitas, daya serap, nutrisi kelor meningkat drastis jika dikonsumsi dalam bentuk bubuk yang dikeringkan secara perlahan tanpa sinar matahari langsung. Bagaimana kelor bekerja pada penderita diabetes? Kelor mengandung senyawa isocyanates. Berdasarkan jurnal Journal of Food Science and Technology, 2024, senyawa ini menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase di usus kecil. Artinya, penyerapan karbohidrat menjadi gula darah diperlambat secara signifikan. Kelor mengandung sitosterol yang bekerja mirip dengan obat golongan statin, yaitu menghambat penyerapan kolesterol jahat di usus dan menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Kelor adalah adaptogen. Ia membantu sel tubuh beradaptasi melawan stres oksidatif. Kelor menstabilkan enzim transaminase di hati. Jika Bapak Ibu sering minum obat kimia jangka panjang, kelor membantu memulihkan fungsi hati dari toksisitas obat. Berdasarkan jurnal Frontier in Pharmacology, 2023, ekstrak kelor meningkatkan kadar asetilkolin di otak, zat kimia saraf yang bertanggung jawab atas daya ingat. Ini adalah harapan baru untuk mencegah pikun dan Alzheimer dini. Sifat anti-kanker kelor berasal dari senyawa niazimicin. Dalam jurnal South African Journal of Botany, 2024, ditemukan bahwa kelor memicu bunuh diri sel pada sel kanker payudara tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Kelor bekerja dengan cara merelaksasi bronkiolus, saluran napas kecil di paru-paru, dan mengurangi peradangan sistemik yang memicu sesak napas. Sekarang, mari kita bicara jujur tentang risikonya. Ibu hamil, peringatan merah, akar, kulit batang, dan bunga kelor mengandung senyawa yang bersifat oksitosik. Artinya, ia dapat merangsang kontraksi rahim yang kuat. Dalam literatur toksikologi, ini dikaitkan dengan risiko keguguran spontan. Efek pencahar, daun kelor sangat tinggi serat tidak larut. Bagi perut yang sensitif, mengonsumsi kelor dalam keadaan perut kosong bisa memicu kram perut dan diare hebat. Interaksi obat, kelor dapat menurunkan tekanan darah dan gula darah. Jika Bapak Ibu sudah minum obat darah tinggi atau insulin, kombinasi dengan kelor bisa menyebabkan hipoglikemia, gula darah drop, yang sangat berbahaya. Jangan masak kelor terlalu lama. Suhu di atas 60 derajat Celcius akan merusak vitamin C dan enzim-enzim pentingnya. Masukkan daun kelor saat api sudah dimatikan. Konsumsilah secara moderat, tidak lebih dari 1-2 mangkuk kecil sehari. Mari kita jadikan kelor sebagai sahabat kesehatan, bukan musuh karena salah cara pakainya.